Mari angkat Alkitab kita. Sekalipun saudara ada di rumah, angkat Alkitabmu dan deklarasikan bersama. 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Katakan amin. Silakan saudara menikmati siaran atau kebenaran firman Tuhan atau church online yang kita mulai hari ini. Saudara, ini baru pertama kali dalam sejarah saya melayani Tuhan, kita kebaktian ada di rumah-rumah. Tapi ini merupakan pengalaman yang baru. Tetapi hari ini saya ingin menyampaikan bagian yang penting dari bagian yang ketujuh dari The Year of a New Dimension atau tahun dimensi yang baru. Mari katakan bersama saya tahun 2020. Mari katakan bersama saya tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan bagian yang ketujuh, yaitu dimensi anugerah. Saudara, pada waktu ini, hari-hari ini, ketika saya mendengar bahwa tahun ini adalah tahun dimensi yang baru, maka saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada masalah yang baru. Itu sebabnya saudara, di sepanjang tahun ini kalau saudara mendengarkan apa yang saya sampaikan, ini serial yang ketujuh, saudara harus naik dimensi iman saudara. Iman saudara harus naik. Oleh karena apa? Karena dimasuki tahun 2020 tiba-tiba ada masalah baru, yakni COVID-19 yang tidak pernah dipikirkan oleh semua orang. Dan dari WHO hari ini melaporkan bahwa ada 177 negara yang terpapar dengan coronavirus ini. Dan yang terinfeksi ada 234.073 terinfeksi dan 9.840 yang meninggal. Saudara bisa bayangkan nggak? Semua orang hari-hari ini mengalami ketakutan yang luar biasa. Tetapi pagi ini saya berdoa supaya Anda tidak takut, Anda tidak panik, dan Anda tidak gemetar. Saya berdoa supaya saudara tetap setia kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan bisa melindungi saudara. Amin saudara. Nah, COVID-19 yang membuat orang panik ini karena penularannya yang begitu cepat sehingga banyak orang terisolasi, sehingga saudara hari ini kebaktian harus ada di rumah. Itu sebabnya saya berdoa supaya saudara boleh merasakan kebenaran firman Tuhan dan hadirat Tuhan ada di rumah saudara. Saudara, pada dimensi anugerah yang kemarin saya sampaikan pada part yang ke-6, saya menyampaikan dalam Kejadian pasal 6. Saudara, situasi pada saat itu dibandingkan dengan sekarang, waduh jauh lebih ngeri saudara. Karena kejahatan manusia pada tahun itu, pada saat Kejadian pasal 6, kejahatan manusia memuncak dan Tuhan memutuskan untuk membinasakan semua manusia di muka bumi. Mungkin ada saudara yang tidak hadir di kebaktian di pusat, saya review sebentar. Dan pada waktu itu saudara, Tuhan memutuskan untuk membinasakan semua orang. Hari ini 9.800 yang meninggal. Pada saat itu Tuhan berkata seluruh bumi dibinasakan. Anda bisa bayangkan betapa ngerinya. Dan ketika suasana yang mengerikan seperti itu, tapi toh tetap ada keluarga Nuh yang beroleh kasih karunia. Saya percaya saudara yang mendengarkan kebenaran hari ini, saya minta kepada Tuhan, biarlah Anda juga termasuk orang yang memperoleh kasih karunia, diluputkan dari semua penyakit sampar, penyakit menular, coronavirus dalam nama Yesus. Pak, apakah hanya ada dalam Kejadian pasal 6? No. Kalau Anda baca dalam Keluaran, maka ada satu kelompok manusia, bukan cuma Nuh dan keluarganya. Pada saat itu Tuhan membawa orang Israel dari Mesir, dan sebelum dia keluar dari Mesir maka Tuhan memberikan tulah-tulah yang begitu luar biasa. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika tulah-tulah termasuk penyakit sampar di dalamnya, ada gelap gulita, ada air menjadi darah. Tetapi ada sekelompok orang, jutaan orang yang tidak pernah kena malapetaka, tidak pernah kena penyakit sampar.
jutaan itu diberikan kasih karunia oleh Tuhan. Wow, pertanyaannya pasti ada rahasianya kenapa mereka mendapatkan kasih karunia sehingga mereka dikhususkan tempat yang ada di tempat yang namanya Goshen. Saya berdoa rumahmu harus jadi Goshen hari ini. Saya berdoa rumahmu harus menjadi Goshen. Sekalipun ada penyakit sampar, penyakit menular yang datang, rumahmu dibebaskan. Oleh karena itu saya minta saudara urapi rumahmu masing-masing. Supaya seperti orang Israel ketika malaikat maut lewat dalam rumah mereka. Maka malaikat maut lewat dan melalukan mereka dari kematian. Saya berdoa hari ini saudara pun akan mengalami yang sama. Nah, ada banyak bertanya, Pak, kenapa sih hal ini terjadi pada hari-hari terakhir? Sebab kalau saudara masih ingat, hamba-hamba Tuhan menyampaikan, para nabi Tuhan menyampaikan bahwa di hari terakhir akan ada pencurahan Roh Kudus yang Pak Niko menyampaikan ini sebagai Pentakosta yang ketiga. Akan ada hujan Roh Kudus yang besar dan dahsyat. Pertanyaannya, mana ada saudara hujan yang besar tanpa sebuah awan yang lebat? Mana mungkin ada hujan lebat tiba-tiba tanpa ada awan yang gelap? Saudara orang percaya, orang-orang lain takut dan gentar. Saudara justru menantikan bahwa sebentar lagi akan ada hujan yang lebat, yakni hujan Roh Kudus yang akan mengakibatkan Pentakosta ketiga dan tuaian jiwa-jiwa di seluruh bumi akan terjadi. Wow, mari katakan bersama saya tahun 2020, saya menantikan hujan yang lebat dalam hidup saya, dalam nama Yesus. Nah, mari saya ingin membaca bersama. Hari ini saya ingin menyampaikan Dimension of Grace bagian berikutnya. Mari buka. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya ingin membaca bersama-sama dengan saudara dan saudara yang ada di rumah bisa buka Alkitab saudara. Dan saudara yang biasa dibagi outline, saudara bisa membuka di WTC Apps. Di bagian resources saudara bisa mendapatkan online note outline hari ini yang saudara bisa dapatkan. Mari kita membaca dalam Yohanes pasal pertama ayat 14 sampai ke 17. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Perhatikan garis bawahi, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang aku maksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku. Ayat 16, saudara baca bersama-sama dengan saya di rumah. 1, 2, 3. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ayat 17 sama-sama. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah saudara, di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-16, Alkitab menulis begini, dari kepenuhannya, kepenuhan siapa? Yesus Kristus. Kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saya berdoa kalau Nuh boleh beroleh kasih karunia, orang Israel boleh beroleh kasih karunia. Saya juga bisa meminta kepada Tuhan, saudara yang mendengarkan kebenaran ini, Anda juga bagian orang yang beroleh kasih karunia. Oleh karena itu saudara, kalau Tuhan berkata daripadanya aku memperoleh, aku menerima kasih karunia demi kasih karunia, artinya saudara harus naik dalam dimensi kasih karunia yang satu, naik pada dimensi kasih karunia yang berikutnya. Pak, kasih karunia itu apa? Kasih karunia itu adalah pemberian Tuhan, hak prerogatifnya Tuhan untuk memberikan kepada siapa yang dia ingin berikan. So tidak ada seorang pun yang bisa membantahnya. Pertanyaannya sekarang, kalau itu hak prerogatif bagaimana kita bisa tahu? Saudara hanya bisa tahu kalau Tuhan membukanya. Di dalam Amsal pasal 25 ayat yang kedua Alkitab katakan begini,
Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tapi kemuliaan saudara dan saya ialah menyelidiki sesuatu. Jadi dengan kata lain, saudara mesti belajar di tengah-tengah seperti ini, apa sih rahasianya sehingga saya memperoleh kasih karunia. Kenapa Noah beroleh kasih karunia? Saudara mesti mendengarkan part yang ke-6 di YouTube bagian yang kemarin. Sekarang hari ini kita belajar dari hidup Yesus. Kenapa hidupnya Yesus memperoleh kasih karunia, bertambah bahkan satu hari mengalami kepenuhan. Sebab Yesus adalah pola dalam hidup kita. Nah, saya akan mulai dari Yohanes pasal yang pertama ayat 17. Sebab hukum Taurat dan hukumannya bagi orang yang melanggar diberikan oleh Musa menurut Alkitab. Tetapi kasih karunia dan kebenaran, grace and truth, datang kepada atau dari Yesus Kristus. Nah, berarti dengan kata lain saya ingin menjelaskan seperti ini. Hukum Taurat dan hukumannya diberikan oleh Tuhan kepada lewat Musa. Dan pada waktu diberikan kepada orang Israel tidak seorang pun bisa menggenapinya dan melakukannya. Anda bisa bayangkan gak begitu banyak, ada 613 perintah Tuhan yang begitu berat sampai makanan dan persoalan semua yang begitu detail. Dan tidak seorang pun yang bisa melakukannya. Dan hanya ada satu pribadi yang bisa menyelesaikan dan menggenapi hukum Taurat. Siapa dia? Yesus. Dia setelah menggenapi hukum Taurat, maka dialah yang sempurna melakukannya. Itu sebabnya dia memberikan kasih karunia-Nya kepada saudara. Itu sebabnya Yesus berkata, Alkitab menulis dengan jelas bahwa dari Yesus kita memperoleh kasih karunia dan kebenaran. Nah, saudara perhatikan, kalau gitu perjanjian lama sudah tidak berlaku lagi, Pak. Salah. Di dalam perjanjian lama tidak seluruhnya tidak berlaku. Kalau begitu apa yang tidak berlaku, Pak? Apa saja yang sudah digenapi dalam diri Yesus? Cara ibadah. Ada dua hal yang dalam perjanjian lama yang tidak berlaku lagi. Yang pertama ialah hukum ibadah. Cara orang beroleh keselamatan, dia harus menyembelih domba, tidak berlaku lagi sebab Yesus sudah menggenapi. Yang kedua adalah hukum sipil, tidak berlaku lagi. Jadi dua hukum itu tidak berlaku lagi pada hari ini. Tetapi masih ada hukum yang berlaku. Yakni hukum apa, Pak? Hukum kasih. Saudara, tidak mungkin hukum kasih yang diberikan oleh Tuhan sejak awal, dia akan konsisten dan tetap. Kalau Tuhan berkata kasihlah sesamamu, masih berlaku sampai hari ini. Dan yang kedua adalah hukum moral. Janganlah kamu mengingini, janganlah kamu berzina, sampai hari ini masih tetap berlaku. Jangan saudara berkata hukum Taurat atau perjanjian lama tidak berlaku. Fine. Jadi kalau begitu hukum kasih dan hukum moral masih berlaku sampai hari ini. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, bagaimana saya bisa tahu belajar tentang kasih karunia supaya kasih karunia dalam hidup saya bertambah? Kapan kasih karunia saudara terima? Step pertama yakni waktu saudara menerima keselamatan. Tapi berikutnya kita belajar. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14 katakan begini. Firman itu telah menjadi daging dan kita telah melihat kemuliaannya penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Sekarang perhatikan kalimat ini. Firman, ayat yang pertama yang pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi daging. Siapa dia? Yesus. Jadi Yesus adalah pola kita. Firman telah menjadi daging. Dan karena firman menjadi daging itulah maka saudara dalam hidupnya penuh dengan dua ini. Kasih karunia dan kebenaran. Jadi dengan kata lain, bagaimana, apa artinya firman menjadi daging? Artinya begini, saudara. Gimana supaya saya beroleh kasih karunia semakin besar? Dari kebenaran yang Tuhan buka dari ayat ini, semakin saudara mengaplikasikan firman, semakin saudara melakukan firman dan menjadi dewasa, maka kasih karunia dalam hidup saudara bertambah semakin besar. Saya berdoa supaya saudara yang ada di rumah mulai memahami
Oh, kalau begitu saya harus melakukan firman, saya harus bertumbuh jadi dewasa supaya kasih karunia dalam hidup saya semakin besar. Saya harap saudara yang di rumah, saudara bisa menyaksikan ini. Ini sebenarnya kapsul kecil tapi saya bikin gede, supaya saudara bisa lihat ya. Anggaplah ini porsi nutrien yang saudara dan saya mesti makan. Orang kalau pergi ke bulan, dia perlu ada satu pil kecil saja untuk dia bisa makan selama 1 bulan. Nah saudara, anggaplah saya ini membuat ilustrasi ini supaya saudara mudah. Pak, bagaimana caranya supaya kasih karunia bisa bertambah menjadi besar? Perhatikan, ini nutrien atau asupan makanan yang harus saudara makan. Kalau begitu Pak, sebenarnya perhatikan, di dalam nutrien itu ternyata kenapa ada 2 warna? Kalau saudara minum pil itu kan ada 2 warna. Pertama adalah kebenaran. Bilang sama saya kebenaran. Yang kedua kasih karunia. Bilang sama saya. Jadi dengarkan, lihat saya. Satu hari saya diajar oleh Tuhan, kamu lihat itu cucumu. Waktu dia diberikan nutrien kecil, dia diberikan makanan oleh ibunya, oleh mamanya, maka saudara, anak itu bertumbuh menjadi besar. Wow. Yang bertumbuh bukan cuma tangannya, bertumbuh bukan cuma kepalanya, semuanya proporsional bertumbuh. Saudara perhatikan, lihat saya ke depan. Perhatikan, kalau saudara dan saya makan ini, kapsul nutrien ini, wow, saudara, rohanimu akan bertumbuh. Oleh karena itu saya berdoa, mari makan nutrien yang Tuhan beri. Bagaimana Pak caranya? Kalau anak diberi makan bisa bertumbuh, saudara dan saya juga kalau makan nutrien yang Tuhan berikan, yakni truth, kebenaran, saya percaya kasih karunia juga akan bertambah. Mari katakan bersama saya, kalau saya menerapkan kebenaran dalam hidup saya pasti bertambah kasih karunia dalam hidup saya. Di dalam Galatia pasal 4 ayat yang pertama, jelas sekali Alkitab menulis sekali lagi dikatakan begini, selama kita belum akil balik atau belum dewasa, kita tidak berbeda dengan seorang hamba. Dalam bahasa asli dipakai kata nepios, bahasa Grekanya. Jadi selama seseorang itu masih bayi, dia atau dengan kata lain dia adalah nepios. Dia tidak berbeda hidupnya seperti hamba yang diperbudak. Masih takluk kepada dunia ini. Tetapi setelah genap waktunya maka kita bukan lagi menjadi hamba, melainkan kita menjadi putra. Dalam bahasa aslinya dipakai kata huios. Huios adalah putra yang adalah ahli waris. Saya ingin menyampaikan di dalam bagian ini yang ke-7 ini, ada 4 hal yang harus saudara lakukan. Bagaimana caranya saudara dari nepios berubah menjadi huios? Bagaimana caranya supaya firman yang dalam tulisan yang saudara baca bisa berubah menjadi daging dalam hidup saudara, sehingga truth and grace bertumbuh bersama-sama. Kebenaran dan kasih karunia bertumbuh bersama-sama. Nah, jadi hari ini saya ingin menyampaikan ada 4 rahasia bagaimana mengubah nepios menjadi huios. Nomor 1, dalam Yohanes pasal pertama ayat yang ke-17, bagaimana caranya supaya semua nepios, semua bayi rohani bisa berubah menjadi putra yang dewasa. Pertama, firman yang diberitakan seperti kapsul yang tadi, firman yang diberitakan seperti kapsul ini, maka firman yang diberitakan itu mengandung kasih karunia dan kebenaran, grace and truth. Haruslah saudara makan atau haruslah dicerna. Semua makanan rohani yakni firman Tuhan yang disediakan oleh Tuhan harus dicerna. Kalau kita mencerna maka otomatis, katakan bersama saya,
Saudara pasti bertumbuh, seperti tadi cucu saya bertumbuh dari kecil, dari bayi sekarang sudah bisa lari dan jalan. Pak, bagaimana sih caranya saya mencerna? Caranya saudara mencerna adalah dengan cara saudara membaca dan merenungkan. Jadi kalau saudara membaca firman Tuhan, jangan baca seperti baca komik atau baca koran. Saudara harus belajar untuk merenungkan. Katakan bersama saya, merenungkan. Nah, merenungkan ini membuat saudara dan saya seperti saudara makan, saudara kunyah, saudara cerna, saudara nikmati. Makanya orang bisa menikmati semua makanan yang datang. Setelah dicerna, maka nutrien baru bisa masuk dalam tubuh kita. Makanya penting sekali saudara dan saya menerima. Pada waktu saudara baca dan merenungkan, saudara perlu menerima rema. Katakan bersama saya, rema. Pak, kenapa sih saya perlu menerima rema? Sebab itu menjadi nutrien. Kalau Anda hanya membaca tanpa Anda merenungkan, itu Anda sedang tidak mendapatkan nutrien yang seharusnya saudara dapat. Kalau kayak ada orang masuk mulut tanpa dia kunyah, tanpa dia cerna, langsung ditelan, maka tidak efektif, tidak pertumbuhannya tidak maksimal. Oleh karena itu waktu kita menerima janji-janji Tuhan, janji-janji itu saudara harus pegang, dan ketika janji itu saudara pegang, maka janji itu suatu hari akan menjadi kenyataan. Saudara masih ingatkah? Kita menerima janji Tuhan dari Yesaya pasal 60, udah berapa lama saudara bayangkan? Udah berapa lama janji itu diberikan oleh Tuhan? Bangsa-bangsa akan datang, raja-raja akan datang, anak-anak rohani akan datang, dan yang terakhir, harta bangsa-bangsa akan datang. Saudara, saya mau setelkan video, ketiga janji sudah terjadi, tapi ada satu janji yang belum pernah terjadi. Yaitu harta bangsa-bangsa belum datang. Dan saudara, kemarin saya cerita kepada saudara betapa sulitnya kontainer Alkes yang akan datang dari Amerika. Ternyata saudara, hari ini saya mau cerita pada saudara bahwa harta bangsa-bangsa sudah datang ke rumah Tuhan, ke Riz Hospital kita. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Kita lihat video yang satu ini. Bangsa-bangsa akan datang kepada terangmu, raja-raja akan datang kepada cahaya yang terbit bagimu. Anak-anak rohani akan datang. Itulah janji yang Tuhan berikan bagi gerejanya. Semua janji itu satu persatu telah tergenapi, dan inilah janji keempat yang kita bersama tunggu untuk tergenapi. Kelimpahan dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang. Setelah sekian lama kita perkatakan, doakan dan perjuangkan bersama, akhirnya 40 feet kontainer medical equipment yang dikirim dari PCL Amerika sampai juga ke tangan gereja kita. Proses mendatangkan kontainer ini ke gereja kita sangat tidak mudah. Ada langkah demi langkah yang harus dilalui, dan langkah-langkah tersebut tidaklah mudah. Mulai dari upaya memperoleh rekomendasi Dirjen Yankes yang memakan waktu berbulan-bulan, meski beberapa kali gagal, akhirnya lulus SAS Dirjen Farmalkes, menerima izin dari Dinas Sosial, dan yang terakhir, melewati Badan Bea Cukai. Sebuah proses yang cukup panjang, sulit dan cukup menguras pikiran dan tenaga. Namun, dalam situasi yang sepertinya tidak ada jalan keluar ini, kita tidak menyerah. Justru tetap mengandalkan Tuhan, taat kepada tuntunan Tuhan, sambil meyakini dengan iman yang tidak tergoyahkan bahwa apa yang Tuhan janjikan pasti akan tergenapi di dalam cara dan waktunya. Sesulit atau semustahil apapun kelihatannya, sungguh kita sadari bahwa penggenapan janji Tuhan ini, semua yang gereja kita nikmati sampai detik ini, semata hanya karena kasih karunia Tuhan kepada kita, gerejanya, bukan karena kerja keras kita. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus, Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan dong buat Allah kita dong saudara. Luar biasa, dahsyat. Ini pentingnya saudara. Saudara, kenapa begitu banyak rumah sakit, begitu banyak gereja? Kenapa Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita?
Karena kita mau memegang janji Tuhan. Itu sebabnya saudara semua yang ada di rumah, setiap kali Anda mencerna firman, kunyah. Setelah dikunyah, ambil nutrien, temukan rema dan janji-janji Tuhan. Dan kalau Anda perkatakan, satu hari akan jadi kenyataan. Ada seorang hamba Tuhan namanya Awi Tozer, dia berkata begini, the word of God well understood and religiously obey is the shortest route to spiritual perfection. Hamba Tuhan ini berkata kalau firman Tuhan itu dimengerti dan ditaati secara rohani, maka saudara, hidup saudara akan paling cepat, hidup saudara, rute yang paling cepat yang Anda bisa tempuh dalam mencapai serupa dengan Kristus. Sekarang bagian yang kedua, bagaimana supaya saya bisa memperoleh kasih karunia semakin besar dari cara Yesus hidup. Yang kedua, saudara dan saya harus melakukan usaha yang keras melalui proses untuk menyerupai Yesus. Sebab hidup Yesus penuh dengan kasih karunia. Kalau saudara pengen bertambah seperti dia, saudara juga harus melakukan usaha keras untuk bisa serupa dengan Yesus. Pak, apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, anggaplah bagian A. Saudara harus menyediakan waktu secara terus-menerus untuk saudara memiliki hadirat Tuhan yang mengubah hidup kita. Pak, kenapa banyak orang meremehkan hadirat Tuhan? Banyak orang mengignore, melupakan, menganggap remeh hadirat Tuhan. Padahal sebenarnya hadirat Tuhan itu adalah habitat sorga di bumi. Sekarang lihat saya ke depan, saya perhatikan setelah saudara nulis di rumah masing-masing, Anda lihat saya. Sekarang perhatikan. Yohanes pasal yang ke-17 ayat 13 sampai 14, Alkitab berkata bahwa saudara dan saya ini aslinya dari sorga. Karena saudara aslinya dari sorga, bumi ini adalah tempat saudara dan saya menerima tugas sebagai ambasador atau duta besar. Jadi saudara itu aslinya dari sorga. Karena saudara aslinya dari sorga, saudara harus menggunakan hukum sorga sekalipun saudara ada di muka bumi. Saudara harus menggunakan dan memperlengkapi dirimu dengan perlengkapan sorga supaya saudara bisa bertahan di muka bumi. Saya berikan ilustrasi. Anda lihat video yang akan saya putar sekarang ini, perhatikan. Ada kalau orang ditentukan ada di wilayah darat seperti ini. Dia didesain. Tapi pertanyaannya, bisakah orang menyelam dalam air? Bisa. Tetapi ada orang yang menyelam di dalam air tanpa alat. Lihat tuh, dia nyelam. Tidak lama, dia pasti akan naik. Kenapa? Karena dia tidak tahan. Itu sebabnya kalau saudara pengen menyelam, saudara, air bukan habitat Anda. Saudara harus pakai pakaian penyelam. Lihat, yang satu udah naik, dia malah menikmati karang, dia menikmati ikan. Jadi dengan kata lain, kalau saudara mau ada di muka bumi, saudara harus menggunakan pakaian sorga di bumi. Sebab saudara ini aslinya dari sorga. Pakaian saudara harus seperti penyelam, lengkapi dirimu. Dan penyelam itu memperlengkapi oksigen dan pakaian yang dingin, dia bisa masuk di kedalaman. Oleh karena apa saudara? Oleh karena dia lengkap. Saya mau beritahu di tengah goncangan hari-hari ini yang sangat menakutkan banyak orang, yang satu udah nggak tahan, yang satu udah naik, tapi yang satu dia terus bisa menikmati karena dia punya perlengkapan. Saya mau beritahu, kalau hadirat Tuhan menjadi bagian hidup saudara, saya mau beritahu, di tengah goncangan sekalipun Anda tidak tergoncang, di tengah penyakit sampar sekalipun, saudara tidak akan pernah mengalaminya. Yang mengerti katakan amin. Orang lain ketakutan tidak tahan, Anda tetap tahan karena Anda menggunakan pakaian sorga. Oleh karena itu saudara, di awal tahun ini Tuhan tiba-tiba memberikan sebuah lagu, hadirat Tuhan jadi kekuatanku. Mari nyanyikan lagu ini. Hadirat-Mu kekuatanku, menuntun langkah di musim yang baru. Berjalan dengan Tuhan, tak pernah ku ragu, menggenapi janji
dan rencanamu. Angkat tangan kita, katakan Yesus, 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 ku panggil namamu. Kasih-Nya melimpah di hidupku, mengalir deras urapan dan kuasa-Mu. Mujizat besar nyata dalam hidupku, perkara besar nyata dalam hidupku. Mujizat besar nyata dalam hidupku. Saudara perhatikan, yang satu nyelam tanpa alat, yang satu nyelam lengkap. Saudara, kemarin waktu kontainer ini datang, ada seorang hamba Tuhan bilang gini, Pak Wiryo itu ya orang lagi sibuk corona, ketakutan, malah WTC menerima berkat Tuhan yang besar. Saya mau beritahu, di tengah goncangan orang lain bisa tergoncang, tapi bagimu ada hukum yang lain. Saudara boleh ada di muka bumi, goncangan boleh datang, tapi ada satu tempat yang tidak pernah tergoncangkan, yakni kerajaan sorga. Itu sebabnya saudara pakai hukum sorga dan pakaian sorga. Mari bilang sama saya, sekalipun saya hidup di muka bumi, saya harus menggunakan hukum sorga dan pakaian sorga. Kalau saudara menggunakan pakaian sorga dan hukum sorga, saudara yakinlah orang lain sudah stres, Anda tetap bersuka cita. Orang lain tegang, Anda bersuka cita. Orang lain mengalami kesulitan, Anda menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Itulah yang Tuhan janjikan. Saya berdoa Anda yang mendengarkan kebenaran ini, saudara juga bisa merasakan hal yang sama. Pak, bagaimana caranya supaya saya yang kedua usaha keras? Apa saja yang kedua yang harus saya lakukan? Usaha keras yang kedua yang harus saudara dan saya kerjakan adalah mendisiplin hidup kita supaya hidup kita selaras dengan firman Tuhan. Pak, kenapa sih hidup kita perlu didisiplin? Supaya selaras dengan firman, dan Tuhan itu tahu bagaimana caranya supaya saudara bisa hidupmu selaras. Bagaimana caranya supaya hidup saudara selaras? Alkitab dengan jelas berkata, Mazmur pasal 119 ayat 67. Alkitab itu berkata gini dan 68. Tertindas itu baik bagiku, kata pemazmur. Wow, tertindas itu baik bagiku. Jadi masa sukar, masa sulit, masa yang mencekam bagi dunia ini, baik kok bagi kita. Untuk apa? Supaya aku bisa belajar titah-titah. Saudara, kalau hari ini mengalami ketakutan, Anda belum pakai pakaian sorga. Hadirat Tuhan harus menjadi pakaian saudara supaya Anda bisa nyelam di dalam masa-masa yang sukar seperti ini. Pak, kenapa sih Alkitab berkata atau pemazmur berkata tertindas itu baik? Saudara, di tengah-tengah seperti ini akan kelihatan orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan dan yang tidak sungguh-sungguh. Kalau saudara tergoncang dan khawatir, saya ajak, ayo mari hari ini ikuti terus kebenaran ini. Saya berdoa supaya saudara terus bertumbuh dalam kasih karunia satu pada kasih karunia yang berikutnya. Jadi di masa sukar itu baik bagi kita. Untuk apa? Supaya saudara dan saya bisa belajar firman Tuhan. Kalau orang tuh nggak susah. Dari pengalaman saya menggembalakan sekian lama, orang itu kalau senang susah mendengar suara Tuhan. Tapi kalau orang lagi senang, kalau lagi susah mudah mendengar suara Tuhan. Orang kalau lagi senang susah diajak berdoa. Tapi kalau lagi susah mudah diajak berdoa. Dan Tuhan tahu sifatmu itu. Itu sebabnya Tuhan membawa saudara di tengah susah penderitaan ini. Jangan saudara justru ikut-ikutan tergoncang, khawatir, panik. Jangan. Justru di tengah masa-masa yang sukar seperti ini, saudara dan saya justru akan bisa menikmati janji-janji Tuhan. Amin saudara. Jadi kalau susah gimana Pak? Kalau lagi susah bagaimana kalau lagi khawatir?
Angkat tanganmu, panggil gini. Yesus, 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 ku panggil namamu. Kasih-Nya melimpah di hidupku. Mengalir deras urapan dan kuasa-Mu. Mujizat besar nyata dalam hidupku. Pak, bagaimana yang ketiga, usaha keras apa yang harus saya lakukan? Sekarang usaha keras yang C, anggaplah 2A, 2B, dan 2C. Yang C, apa sih Pak usaha keras yang harus saya kerjakan? Usaha keras yang harus saudara kerjakan yakni saudara harus berusaha membaca buku supaya saudara bisa bertumbuh dalam pengetahuan dan hikmat saudara. Dan saudara belajar dari hukum-hukum Tuhan yang telah dilakukan oleh orang lain. Sekarang, kalau saudara membaca buku yang saya tulis, maka saudara walaupun jadi Kristen baru 1 tahun, tapi saudara sudah menikmati perjalanan hidup bersama dengan Tuhan dari sebuah hukum yang dikerjakan oleh seseorang, yakni gembalamu selama 34 tahun. Jadi ada orang yang bertanya kepada saya, kenapa sih saya harus baca buku? Kecuali saudara dan saya baca Alkitab, waktu saudara baca buku, Anda tuh belajar dari hukum yang sudah lama dilakukan oleh orang, dan Anda tinggal terima esensinya dan kebenarannya. Dan Anda tidak mengulangi kegagalan orang lain yang 34 tahun lakukan. Anda tidak perlu mengalami kegagalan saya, karena saya udah tulis buku, saya bagikan kepada jemaat. Kalau saya dan saudara baca bukunya John Maxwell, maka saudara bisa melihat perjalanan hukum-hukum Tuhan yang diterapkan dalam diri manusia yang umurnya berjalan bersama dengan Tuhan 50 tahun. Anda bisa bayangkan nggak? Saudara baru umur 15 tahun, tapi Anda punya pengalaman dengan Tuhan 50 tahun. Gara-gara baca bukunya John Maxwell. Makanya saudara yang malas baca buku, bertobatlah hari ini. Saya tahu ada yang ketawa di rumah, saya tahu. Saya pasti tahu ada banyak saudara yang tidak senang baca buku. Tapi saudara harus belajar keras. Latih dirimu baca buku. Waktu saya membaca sebuah kisah buku dari hambanya Pastor Adeboye di Afrika. Dia umurnya sekarang 77 atau 76, saya lupa. 76. Dia sudah melayani Tuhan sekitar 65 tahun. Pertanyaannya, waktu saya membaca buku dia, maka saya tidak perlu mengulangi kesalahan yang pernah dia buat. Dan saya bisa belajar ketaatan dia melangkah bersama dengan Tuhan. Saudara kalau baca buku saya, dengar cerita saya, saudara akan lihat bahwa gembalamu ini taat. Dari mana dia bisa belajar taat? Karena saya lihat ada orang-orang yang tidak taat, hidupnya hancur. Dan saya membaca buku, ada orang yang selama 65 tahun berjalan bersama, 60 tahun berjalan bersama dengan Tuhan, tapi hidupnya makin luar biasa. Dan saya lihat ketaatan seperti itulah yang saudara bisa kompres, Anda bisa dapat. Anda bisa bayangkan nggak Anda bisa dapat kebenaran yang jalan, hukum-hukum yang berjalan selama 60 tahun dan Anda bisa kompres dengan hanya membaca satu buku dari pengalaman seseorang yang menerapkan hukum Tuhan dan prinsip-prinsip hukum sorga dalam dunia ini. Billy Graham pernah berkata begini, being a Christian is more than just an instantaneous conversion. It is like a daily process whereby you grow to be more and more like Christ. Jadi orang Kristen itu bukan cuma sekedar pertobatan yang instan, tapi kekristenan itu sebenarnya adalah sebuah proses harian, a daily process, yang membawa saudara menyerupai Yesus. Makanya saudara perhatikan, hari ini kalau kemarin kita belajar dari Nuh, hari ini belajar dari Yesus. Gimana Yesus belajar dengan keras menyelaraskan dirinya mentaati semua kehendak Bapaknya. Wow. Saya berdoa supaya saudara yang dengar firman Tuhan hari ini, saudara rindu makin hari makin serupa dengan Yesus. Yang ketiga,
Pak, apa yang harus saya lakukan supaya saya beroleh kasih karunia semakin besar dalam hidup saya? Yang ketiga dari pelajaran yang Yesus lakukan. Saudara harus belajar menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman membuat firman jadi daging. Kapan Pak firman itu jadi daging? Lihat saya ke depan kembali nutrien ini. Nutrien ini kalau saya tidak makan, saya tidak cerna, dan saya tidak masukin betul-betul, maka tidak akan ada pertumbuhan. Tapi ketika saya cerna, saya makan, firman saya cerna, saya makan, dan saya lakukan, maka tiba-tiba, katakan bersama saya, tiba-tiba tanpa saudara sadari, saudara terima kasih karunia. Karena memang kebenaran bertumbuh dalam hidup saudara, dan rupa hidup saudara makin serupa dengan Kristus. Jadi kenapa seseorang anak dari bayi kok tiba-tiba bisa menjadi besar? Karena nutriennya dia makan. Gimana nutrien itu bisa menjadi menumbuhkan rohani saudara dan jadi dewasa? Saudara mesti makan kapsul nutrien yang disediakan oleh Tuhan. Truth and grace. Perhatikan saya ke depan. Truth and grace. Sama seperti pada waktu saudara memakan makanan jasmani, yang tumbuh bukan kakinya tok. Lucu saudara, kalau anak tumbuh kakinya tok, jadi kayak kakinya tinggi, aneh. Bertumbuh itu proporsional. Sama seperti saudara, waktu saudara melakukan firman, yang bertumbuh bukan cuma kebenaran. Yang bertumbuh dua-duanya, truth and grace. Waktu saudara melakukan firman, maka dua-duanya bertumbuh. Kasih karunia juga akan bertumbuh dalam hidup saudara. Mari bilang sama saya, waktu saya melakukan firman, kasih karunia bertambah-tambah dalam hidup saya. Martin Luther dia berkata begini, the kingdom of God does not consist in talk. Kerajaan Allah itu tidak berbicara tentang cerita, bukan bicara tentang perkataan-perkataan saja yang Anda dengar. But the kingdom of God is a power, kuasa, that is work and practice. Tapi kalau saudara masuk dalam dimensi kerajaan Allah, maka saudara harus pakai hukum Allah, pakaian Allah, pakaian sorga, dan saudara mengerjakannya dalam hidup saudara sehari-hari. Maka hidup saudara akan serupa dengan Kristus. Billy Graham juga dia berkata, God gave the Bible to us because He wants us to know Him, to love Him, to serve Him. Most of all, He gave it to us so we can become more like Christ. Kenapa Tuhan memberikan Alkitab? Supaya saudara bisa mencintai Dia, mengasihi Dia, dan bisa melayani Dia. Tetapi lebih dari semua itu supaya saudara bisa serupa dengan Kristus. Wow. Sekarang saya mau panggil, saya minta tolong satu anak saya, boleh maju ke depan. Supaya saudara bisa mengerti. Wow, Tuhan Yesus di sini, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di sini, Tuhan Yesus di sini. Oke, berdiri. Iya. Ini jemaat ya. Saudara lihat saya, Alkitab diberikan kepada kita karena jarak ada space antara hidup kita nih, hidup kita ada space dengan Tuhan Yesus. Kita pengen, saya mewakili jemaat saya, pengen serupa dengan Yesus. Bukan jubahnya yang sama, hidupnya. Karena saya pengen serupa, sebab dia penuh dengan kasih karunia, bertumbuh dan bertambah kasih karunianya, maka saya harus berusaha. Bilang sama saya keras, berusaha. Saudara berusaha supaya Anda melakukan firman. Billy Graham berkata, firman itu menolong saudara untuk bisa makin hari makin serupa dengan Yesus. Itu sebabnya bagian yang terakhir, yang keempat, perhatikan. Bagaimana caranya supaya saudara serupa dengan Kristus? Saudara mesti melakukan evaluasi diri atau self-evaluation. Setiap hari melalui firman yang saudara renungkan. Itu sebabnya ada jarak. Pak, bagaimana caranya saya mengevaluasi? Lihat saya ke depan, lihat saya ke depan. Perhatikan. Waktu Anda baca firman, saya akan mengakhirinya. Perhatikan, lihat saya ke depan. Lihat, saudara habis tulis, saudara habis dengar. Sekarang perhatikan, lihat saya ke depan.
Saya jauh sekali dari Tuhan, banyak sekali celah. Space itu celah, jarak. Masih ada space. Waktu saya baca firman Tuhan, ini kayak kaca, standar. Wah, kurang. S, ini akronim space. S yang pertama. Apa ya? Dosa apa? Ini singkatan dari sin. Dosa apa yang saya masih perbuat ya? Waktu saudara baca firman Tuhan, waduh saya udah gak boleh nonton film porno. Pada waktu saudara pengen dapat kasih karunia, saudara sin. Waktu Anda baca, wah gak boleh, Anda tinggalin. Evaluasi diri. P, saudara menemukan promises. Ada enggak P, promises, janji-janji Tuhan yang saudara sudah lupakan. Itu sebabnya di gereja ini kalau saya dapat janji Tuhan, saya pasang sengaja. Supaya Tuhan lihat bahwa saya pegang janji Tuhan. Supaya bukan saya saja yang lihat, Tuhan juga lihat. P, promises. E, Tuhan mau, saudara lihat waktu saudara baca firman, evaluasi, ada enggak attitude, sikap-sikap kita yang salah, yang belum bisa mirip kayak Yesus. Attitude apa yang saya kadang-kadang masih marah, masih meledak-ledak, Anda koreksi. Kalau Anda perhatikan, kalau Anda perlu koreksi, maka hidup saudara setiap kali Anda mengoreksi dirimu, saudara akan semakin hari makin dekat serupa dengan Yesus. Mari katakan bersama saya, semakin hari saya mengoreksi, mengevaluasi diri, hidup saya semakin serupa dengan Yesus. S, sin, dosa apa? P, apa yang saya evaluasi? Promises, janji Tuhan apa yang pernah Tuhan berikan yang saya belum terjadi. Jangan-jangan aku lupa, waduh aku lupa, catat, tempelin di dinding rumahmu. E, attitude. C, komitmen. Komitmen apa yang harus aku lakukan? Komitmen doa, komitmen baca firman, komitmen melayani, komitmen memberi, komitmen apa saja. Komitmen yang saudara tadinya sudah mendengar, sudah membaca, tapi saudara belum lakukan. Maka saudara semakin Anda perhatikan, maka komitmen saudara akan makin bertumbuh. E, yang terakhir ada example. Contoh apakah yang saya pelajari hari ini? Anda pelajari. Example. Contoh apa? Space, perhatikan. Semakin saya mengevaluasi diri, maka semakin hari kita serupa dengan Kristus. Dan inilah jemaat WTC, satu hari saudara akan jalan bersama-sama dengan Yesus. Makanya ada lagu Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan dengan Yesus, jalan serta selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dengarkan saya, kalau saudara space Anda evaluasi, saudara akan jalan seperti jalan dengan Yesus. Di tengah seperti ini, saya percaya Anda butuh Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Anda butuh Tuhan untuk perlindungan, Anda butuh Tuhan untuk protection. Di tengah kekhawatiran Anda butuh damai sejahtera Tuhan, melimpah dalam hidup kita. Betul apa betul saudara? So, oleh karena itu saya minta, mari saudara, saya ajak saudara bangkit berdiri. Sekalipun Anda di rumah, jangan duduk, ayo mari bangkit berdiri. Bersama-sama, saudara berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Hadirat Tuhan harus jadi kekuatan kita. Dan jangan biarkan kekuatan musuh, setan yang menghancurkan hidup saudara. Tapi berjalanlah bersama dengan Tuhan. Dan seorang hamba Tuhan, dia berkata begini, without proper self-evaluation, perhatikan, tanpa saudara dan saya mengevaluasi diri, failure is inevitable. Kegagalan itu tidak bisa terhindarkan. Tapi kalau saudara berjalan dengan Tuhan, setiap hari saudara akan lihat hadiratnya akan jadi kekuatan kita. Mari nyanyikan sama-sama. Katakan dengan iman. Hadirat-Mu, kekuatanku, di musim yang baru,
Berjalan dengan Tuhan, tak pernah ku ragu, menggenapi janji dan rencana-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, kekuatan-Mu, kekuatan-Mu. Imanku teguh mendengar suara-Mu, kemuliaan-Mu dalam dimensi yang baru, anugerah besar nyata dalam hidup. Mari angkat tanganmu, minta anugerah makin dahsyat. Yesus, 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 ku panggil nama-Mu, kasih-Nya melimpah di hidupku, mengalir deras, mengalir deras kurapan dan kuasa-Mu, mujizat besar nyata dalam hidupku. Biar musik saja. Mungkin ada saudara yang hari ini Anda khawatir, angkat tanganmu. Mungkin ada hari ini saudara lagi sesek. Mungkin ada hari ini saudara lagi panik. Lihat kejadian panik. Nuh tidak pernah panik. Orang Israel justru melihat bencana, dia melihat perlindungan. Kalau saudara panik, mari angkat tanganmu. Mungkin saudara lagi keadaan lagi susah, angkat tanganmu. Mungkin saudara berkata, apa bisa aku diberkati di tengah-tengah kesukaran? Jangan pernah berkata begitu. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa supaya Tuhan menjamahmu dan kau pakai pakaian sorga, dan kau pakai hukum-hukum sorga. Dan Anda sekalipun di tengah dunia goncang, Anda tetap betah karena Anda menikmati Tuhan. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat. Orama syakandara lapataka. Di tengah dunia sekalipun ada goncangan, aku minta Tuhan, setelah banyak orang khawatir, banyak orang cemas, aku minta Kau menjamah mereka satu persatu. Jamah. Dan tidak ada satu kuasa apapun boleh menjamah. Si jahat gak boleh menjamah hidup mereka. Aku minta Tuhan, ketika mereka mengurapi rumah mereka, Tuhan lalukanlah malaikat maut dari dalam hidup mereka. Ketika mereka mengurapi rumah mereka, aku minta supaya mereka Kau melalukan mereka dari semua sakit sampar yang datang hari-hari. Dan aku berdoa, Tuhan, angkat semua kekhawatiran. Ini yang Tuhan sampaikan, perhatikan baik-baik. Ini yang Tuhan katakan, khawatir, takut itu adalah roh, spirit. Fear is a spirit. Takut itu adalah roh. Karena dia roh, saudara harus lawan dengan roh. Declare firman Tuhan. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, kekhawatiran, tapi roh keberanian, roh kasih. Aku berdoa Tuhan, supaya umat-Mu justru di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah masalah yang sukar, mereka tetap kuat. Mereka tetap penuh dengan damai sejahtera. Kami berdoa Tuhan, supaya Engkau menolong umat-Mu satu persatu. Dan tidak ada satupun yang gagal di tengah perjalanan. Sebab mereka memakai hukum sorga dan pakaian sorga dalam hidup mereka. Mari sambil angkat tanganmu katakan, Yesus, 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 ku panggil nama-Mu, kasih-Nya melimpah di hidupku, mengalir deras urapan dan kuasa-Mu, mujizat besar nyata dalam hidupku. Perkara besar nyata dalam hidupku, mujizat besar nyata dalam hidupku. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu hari ini ya Aba.